Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mega proyek strategis nasional yang menarik perhatian banyak negara tetangga, terutama di ASEAN. Inilah mega proyek nasional yang sebelumnya tidak disangka akan terwujud. Yang pertama adalah kawasan ekonomi khusus, yaitu area dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Diharapkan kawasan ini dapat mempercepat pembangunan ekonomi yang merata di Indonesia serta meningkatkan ekspor untuk mendukung visi Indonesia Maju 2045. Tujuan utama pengembangan kawasan ekonomi khusus adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan daya saing. Saat ini, sudah ada 15 kawasan ekonomi khusus yang tersebar di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Ada 78 perusahaan yang berkomitmen untuk berinvestasi di 15 kawasan tersebut, sehingga dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin dan mendorong kontribusi setiap daerah dalam peningkatan pendapatan nasional. Dengan adanya kawasan ekonomi khusus ini, diharapkan setiap daerah dapat bersaing dengan negara-negara di ASEAN. Yang kedua adalah pembangunan bendungan. Meskipun Indonesia memiliki jumlah bendungan yang lebih sedikit dibandingkan negara lain, semua bendungan di Indonesia berskala masif. Selain itu, Indonesia memiliki sekitar 23.743 embung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku dalam negeri untuk industri dan pertanian. Dengan pembangunan bendungan dan embung yang terus dilakukan, diharapkan produksi pertanian akan meningkat sehingga Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dan bahkan menjadi eksportir komoditas pertanian. Yang ketiga adalah pengoperasian kereta cepat. Kereta cepat bukan hanya alat transportasi, tetapi juga merupakan simbol kemajuan suatu negara. Dengan adanya kereta cepat di Indonesia, negara ini menunjukkan kemajuannya dan memberikan transfer teknologi dalam industri perkeretaapian. Selain itu, kereta cepat juga merupakan rebranding bagi Indonesia sebagai negara yang maju dan menarik minat banyak investor dan wisatawan. Yang keempat adalah pembangunan pelabuhan internasional. Pembangunan pelabuhan internasional merupakan bagian dari program infrastruktur terintegrasi yang memudahkan perusahaan untuk mengekspor produk mereka. Hal ini diharapkan akan mengembalikan kejayaan maritim Indonesia dan memperbaiki tata kelola wilayah pesisir untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kelima adalah pembangunan ibu kota baru, yang merupakan salah satu langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota untuk mencapai tujuan negara. Ini juga merupakan upaya untuk menyambut peradaban baru dan menunjukkan bahwa kemajuan Indonesia adalah kenyataan yang dapat ditampilkan kepada dunia. Yang keenam adalah pembangunan smelter. Program hilirisasi sumber daya alam Indonesia melalui pembangunan smelter akan meningkatkan pendapatan negara dan menekan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju. Dengan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah dan memperkuat posisinya dalam perekonomian global. Yang ketujuh adalah pengembangan kereta api di pulau-pulau lain di Indonesia. Dengan memperluas jaringan kereta api, Indonesia dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru dan memperbaiki konektivitas antar wilayah. Kereta api adalah alat transportasi ekonomi terbaik yang akan membantu mencapai visi Indonesia Maju. Banyak sekali pembangunan di Indonesia seperti Jalan Tol Trans Jawa. Ini adalah proyek jalan tol sepanjang sekitar 1000 km yang akan menghubungkan ujung barat dan timur Pulau Jawa, meningkatkan konektivitas dan mobilitas antar kota besar di Pulau Jawa. Pemerintah Indonesia telah memulai proyek pembangunan jalur kereta api cepat yang akan menghubungkan Jakarta dengan kota-kota utama lainnya di Jawa, seperti Bandung dan Surabaya. Ada beberapa proyek pembangunan bandara internasional baru di berbagai kota di Indonesia, termasuk Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat dan Bandara Internasional Kuala Namu di Sumatera Utara. Pengembangan pelabuhan utama di Indonesia, seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan infrastruktur logistik negara.
Indonesia memiliki potensi besar dalam energi panas bumi, dan beberapa proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi sedang dalam tahap pengembangan. Pemerintah juga fokus pada pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan terpencil dan tertinggal, termasuk pembangunan bandara dan jalan. Beberapa proyek pembangunan kota baru sedang direncanakan, seperti proyek pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Semua proyek ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia secara keseluruhan. Tujuan dari mega proyek infrastruktur di Indonesia adalah mencapai beberapa hal yang penting bagi pembangunan Indonesia. Proyek-proyek seperti jalan tol, jalur kereta api cepat, dan bandara baru akan meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Ini akan mempermudah pergerakan barang dan orang, serta mendukung integrasi ekonomi nasional. Dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, masyarakat di daerah-daerah terpencil atau tertinggal akan memiliki akses yang lebih baik ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pasar tenaga kerja. Infrastruktur yang baik merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan akan membuka akses ke pasar baru, meningkatkan perdagangan, dan mendorong investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Mega proyek infrastruktur ini juga menciptakan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung selama proses pembangunan dan operasional. Hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan infrastruktur yang lebih baik, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di tingkat global. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan negara untuk menarik investasi dan bersaing dalam pasar global. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.